lagi. Alright, so tanpa melengahkan masa, mari kita menjemput Pastor Moses. Terima kasih Dr. Sani. Oke, ini bukan dokter perubatan, ini dokter falsafah. Kalau ada yang sakit kepala kah, sakit perut, ada yang dokter betul-betul sini kah? Maksud saya dokter perubatan? Dalam, oke. Kita perlukan dokter lah di dalam jemaat kita. Shalom semua. Shalom semua. Oke, siapa yang diberkati kemah untuk BM Semenanjung? Amen. Haleluya. Saya mau memberikan cadangan ini. Saya minta untuk Pastor Kwan Leong, Dr. Sani dan yang lain. Kita boleh doakan supaya tahun depan kita book kita punya hari raya. Oke, saya mau percaya mungkin next year kita boleh ada camp seperti ini. Saya ada pertemuan dengan generasi muda semalam. Mereka katakan satu cara bagaimana kita mau melihat generasi muda di Semenanjung ini bertumbuh adalah kita mau ada camp bersama. Saya kata oke, kita ada camp, kamu minta duit dari ibu bapak kamu. Oke, jadi kita mau book itu bersama-sama. Oke. Saya percaya kita sudah diberkati lewat khotbahan, persekutuan, dan semalam kami ada masa yang luar biasa. Oke, ada main bola. Oke, sampai bola itu hilang dan tidak. Brother Jabu sangat powerful, dia tendang entah kemana bola itu. 2 biji bola hilang, lepas itu kecewa juga lah. Tamat perlawanan akhir. Memang ada hikmat. Sebab kalau kita main sampai petang kan mungkin banyak yang memancing waktu malam itu. Dan ada pertandingan berenang juga semalam. Wah, luar biasa. Oke. Oke, sebelum saya mengungsikan firman Tuhan, next slide, saya ada slide. Oke. Saya ingin kita ambil masa untuk, slide yang seterusnya. Kita ingin ambil masa untuk berkongsi dengan orang di kiri kanan kamu. Kita telah melalui sekurang-kurangnya 4 sesi pengajaran. Sesi yang pertama oleh istri saya, Saudari Agusta, yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan sehatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesi yang kedua saya berkongsi tentang bergerak ke musim baru dengan pertolongan Tuhan. Inilah musim baru, katakan bersama dengan saya, musim baru. Musim baru, kita tidak mau bertapak dalam masa silam, kehidupan yang silam, kita mau bergerak dengan Tuhan dan agendanya. Pastor Kenawang kongsikan gereja sebagai satu keluarga. Bagaimana suku Ruben, Gad, dan Manaseh, mereka membantu suku-suku yang masih belum menakluki harta pusaka mereka. Dan message yang disampaikan oleh Pastor Kenawang adalah kita mau bekerja sama sebagai satu keluarga, membantu yang kuat, membantu yang kekurangan, dan seterusnya. Dan semalam Pastor Pengarah kongsikan firman Tuhan yang berapi-api, teguh bersama dalam amanat agung. Oke, saya mau beri kamu 5 menit, I give you 5 minutes. Share dengan kawan kamu, doakan untuk satu dengan lain, supaya kita dapat bawa apa yang kita belajar daripada Tuhan setakat ini. Oke, semua orang mesti berkongsi one by one. Oke, satu kepada satu orang. Kongsi dengan kawan kamu apa yang kamu pelajari setakat ini. 5 menit. Kongsikan satu saja, lepas itu kamu doakan satu dengan lain.
Oke, 2 menit lagi. Kamu boleh doakan satu dengan lain. Amen. Oke, boleh kamu sudah doa, boleh pusingkan kursi kamu. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini tema yang saya ingin sampaikan adalah jangan lupa. Katakan bersama dengan saya. Sekali lagi, saya percaya banyak yang telah Allah bicarakan kepada kita, banyak yang kita telah perolehi dalam kemah BM Semenanjung ini. Jadi saya mau mengungsikan hari ini, jangan lupa. Sebelum saya masuk kepada petikan yang saya ingin sampaikan, semalam Pastor Pengarah mengungsikan kita mau menjadi orang yang gila. Boleh pergi ke slide yang seterusnya, gila. Kita mau menjadi orang yang gila untuk Tuhan. Oke, ada yang pernah mendengar akronim ini? Gila bermaksud generasi ingin lawatan Tuhan. Katakan bersama. 1, 2, 3, generasi ingin. Sekali lagi, kita mau melihat generasi yang ingin lawatan Allah atau lawatan Tuhan. Orang yang gila untuk Tuhan. Semalam saya berbicara dengan kumpulan muda-mudi di gereja kita. Kebanyakan orang, mereka mencari 3 perkara dalam kehidupan mereka. Yang pertama, kita mencari identity kita. Saya berdoa supaya identiti kita bukan kepada pakaian yang kita pakai, kereta yang kita pandu, rumah di mana kita tinggal. Namun untuk orang percaya, identiti kita adalah di dalam Tuhan. Katakan amin. Identiti kita di dalam Tuhan. Kitalah anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Diri saya, diri kamu adalah siapa yang Tuhan katakan. Kita mencari identiti. Yang kedua, kita mencari tujuan. Setiap orang mau mencari tujuan di dalam kehidupan mereka. Dalam bahasa Inggris, we are looking for identity and purpose. Who am I? Why do I exist? Siapa diri saya dan kenapa saya wujud? Saudara-saudari, saya mau mendorong kita di sini. Saya berdoa sepanjang kemah ini supaya Tuhan menyentuh kita. Umur 19 tahun, saya selalu kongsikan ini. Saya dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Ada satu pertemuan ilahi dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan ada panggilan dalam hidup saya. Saya tidak tahu panggilan jadi pastor atau tidak, tapi saya tahu Tuhan ada panggilan. Itu sebabnya sejak 19 tahun, saya menguduskan diri saya untuk Tuhan. Gaya hidup, buku yang saya baca, pergaulan, ada tujuan. Dan yang ketiga, setiap orang bukan saja mencari identity, tujuan, semua orang mencari penerimaan. Itu sebabnya saudari kita Filomena tadi kongsikan, dia ada rasa penerimaan di ministry house, di Hope KL dan seterusnya. Jadi mari kita berdoa hari ini supaya kita menjadi generasi ingin lawatan Allah. Kita mau melihat
kegerakan Allah. Satu daripada doa saya untuk hidup saya adalah ini. Saya berdoa dengan belas kasihan Tuhan. Tahun depan saya akan 50 tahun. Saya beritahu Tuhan, kalau boleh saya mau melayani sampai 80 tahun. Lepas 80 tahun itu bonus. 30 tahun lagi saya mau berikan kepada Tuhan. Jadi saya mau mendorong jemaat kita, jaga kesehatan kamu. Amen. Ada yang harus kurangkan, kamu tahulah saya maksudkan. Saya beritahu anak-anak saya tidak mau menjadi beban untuk diri kamu. Itu sebabnya saudara, kita harus bukan saja orang rohani, namun harus jaga pemikiran kita, kesehatan kita. Karena kita mau melayani sampai akhir, kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada sesi yang terakhir. Kami percaya Tuhan ada banyak perkara yang sudah Engkau letakkan di dalam hati kami, bicarakan kepada kami, inspirasikan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya hari ini kami sekali lagi kuasa Roh Kudus Engkau bekerja dalam hidup kami, supaya kami tidak melupai apa yang telah Engkau bicarakan kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saya mulai sesi yang pertama, sesi yang kedua, minta maaf, dengan berkongsi daripada Yosua bab yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-11. Bergerak ke musim yang baru dengan Tuhan. Dan saya mau menutup kongsian saya pada sisi yang kelima ini di pengakhiran hidup Yosua. Saya ingin baca petikan ini, boleh tunjuk slide. Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua. Wow, engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum engkau duduki. Kamu boleh baca keseluruhan bab itu. Tuhan memberitahu Yosua tanah-tanah perjanjian yang masih belum diduduki oleh mereka, yang masih belum direbut oleh mereka, yang telah Allah berfirman kepada hambanya Musa, inilah visi, inilah tanah yang telah kuberikan. Namun pada akhir kehidupan Yosua, firman Tuhan berkata kepadanya, masih ada banyak negeri ini yang masih belum engkau duduki. Saya mau mengajak kita jemaat BM Semenanjung. Ada tujuan kenapa Allah letakkan kita di sini. Ada tujuan kenapa Allah meletakkan kita hidup sebagai satu kumpulan di bumi Semenanjung ini. Saudara-saudari, saya mau berdoa untuk ini, untuk kehidupan saya dan kita semua. Pada masa saya menghembuskan nafas saya terakhir di dunia ini, saya tidak mau hidup di dalam penyesalan. I don't want to live a life of regret. Saya mau hidup di dalam hidup yang bersyukur dan boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya telah memberikan yang terbaik untuk Engkau. Sedih sekali bila kita mendengar tentang Yosua, kita tahu dia seorang pahlawan yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, namun pada akhir umurnya yang sudah lanjut, Tuhan berfirman kepadanya, masih amat banyak yang belum engkau duduki. Itu sebabnya saudara, untuk kita memenangkan jiwa-jiwa, kita perlukan semua orang untuk bersatu hati. Dan visi ini saudara bukan visi gereja pengharapan, bukan saya visi pastor kamu, namun visi ini adalah visi siapa? Visi Tuhan. Dan itulah keyakinan di dalam hidup kita. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Persoalannya, apakah kamu dan saya akan menjadi sebahagian daripada apa yang telah Tuhan nubuatkan. Jadi kita tidak mau hidup di dalam penyesalan. Itu sebabnya saudara, saya mau mengajak kita lebih daripada hanya diberkati secara pribadi, diberkati di dalam keluarga kita. Bila Tuhan panggil kita pulang, kita akan menjadi generasi untuk generasi yang seterusnya. Menjadi berkat untuk generasi yang seterusnya. Pelayanan dalam gereja sangat penting, saudara.
kita mengubah kehidupan orang bukan saja sekarang, namun untuk masa yang abadi. Kita rasa bersyukur Tuhan pilih kita. Jadi sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, saya mau mengungsikan 3 perkara. Tema hari ini, jangan lupa. Sekali lagi katakan bersama dengan saya. Yang pertama saudara, Yosua 23 ayat 1 hingga 5. Saya akan baca petikan ini bila saya mengungsikan. Yosua 23 ayat 1 hingga 5. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang telah dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa yang di sini. Demi kamu sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini sebagai suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga kepada semua bangsa yang telah kulenyapkan hari ini, mulai daripada sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Yang pertama saudara, kita mau menjadi gereja yang tidak lupa kepada kebaikan, berkat, dan pertolongan Tuhan. Bila Yosua telah lanjut umur dan tua di pengakhiran kehidupannya, dia memanggil semua bangsa itu, pemimpin-pemimpin, hakim-hakim, pengatur pasukan. Dia katakan, kamu ini telah melihat segala yang telah dilakukan Tuhan Allahmu. Dialah yang telah berperang bagi kamu. Saudara, mari kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi kebaikan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya sangat bersyukur saudara, ramai di kalangan kita di sini sudah pun diberkati. Ramai di kalangan kita di sini Tuhan sudah angkat di dalam kehidupanmu. Pastor Kenawang kongsi semalam dalam pelayanan mula-mula, saya dan Pastor Kenawang belajar di UKM, pengangkutan yang paling terkenal ada bus nomor 11. Kalau anak-anak muda kamu tidak tahu itu bus nomor 11 apa? Bus nomor 11 maksudnya jalan kaki. Ada 2 kaki, ini 11. Itu maksudnya pas nomor 11. Dengan cari, tidak ada wujud pas nomor 11 di sini. Bila Pastor Kenawang kata pas nomor 11 artinya jalan kaki. Itu sebabnya saya masih slim sampai sekarang. Bas jalan kaki. Hari ini saudara, Tuhan memberkati jemaat kita. Kalau kamu tengok keluar sana, sampai penuh tempat parking kereta itu. Kita sudah diberkati secara keuangan. Kita diberkati secara fisikal. Kita diberkati di dalam pendidikan. Kita diberkati dalam perkawinan kita. Semuanya ini adalah berkat daripada Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Tuhan yang memberikan milik pusaka kepada kita. Tuhan yang mengusir musuh kita sesuai dengan apa yang telah Tuhan janjikan. Kebaikan, berkat, dan pertolongan Tuhan. Jangan lupa dari mana kita berasal. Saya tahu saya orang kampung.
dari keluarga miskin. Saya kongsi dengan anak-anak muda semalam, masa saya kecil keluarga miskin, mau beli pensel pun tidak mampu. Mau beli brus gigi pun tak ada duit. Itu banyak gigi lubang. Syukur Mas Me, ini ori ini. Bukan gigi palsu, ini ori punya. Puji Tuhan, Tuhan preserve gigi saya. Kalau tak, waktu dulu aku brus gigi mah. Saya tahu dari mana asal saya. Dan bila saya terima berkat Tuhan, bila kita terima berkat Tuhan, jangan lupa semua yang kita ada sekarang adalah berkat daripada Tuhan. Mazmur 34 ayat 10. Baca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya umur 18 tahun. Saya ada seorang senior pastor di gereja SIB. Namanya Pastor Robin Ato. Orang Kenya seperti saya. Kenya dari Belaga. Bila dia ada beberapa orang anak, hampir semua anaknya belajar di luar negara. Saya tanya dia, Pastor, macam mana kamu boleh antar anak kamu study overseas? Ada yang belajar di US, kebanyakan semua belajar di university. Dia beritahu saya, anak muda, saya pastor, saya tidak punya keuangan. Namun, saya ada Bapa yang kaya. Semua pendidikan anak saya, Tuhan yang bekalkan. Saya tahu ramai ibu bapa di sini, kamu rusing pikir tentang pendidikan anak kamu. Saudara-saudari, keluarga kami mengalami firman ini, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya ada banyak kenalan pastor. Masa saya masih remaja, 18-19 tahun, saya bingung kepala, macam mana ini pasti tidak ada keuangan, tapi semua anaknya diantar luar negara. Satu yang Tuhan bicarakan kepada saya bila Tuhan, saya dan istri ada anak, Tuhan katakan dengan kami, Moses, anak kamu adalah milik saya. Saya maukan yang terbaik untuk mereka. Kamu tidak perlu risau, saya akan membekalkan, saya akan menjaga. Yakobus 1:17, 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang kepadanya, tidak ada perubahan dan bayangan kepada pertukaran. Cabaran saya mau berikan kepada kita. Yang pertama, renungan untuk kita, slide yang seterusnya, terima kasih. Belajar untuk menghitung berkat Tuhan satu persatu dan panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, jangan lupa saudara bahwa segala kebaikan, berkat dan pertolongan yang kita terima daripada Tuhan. Satu perkara yang saya takut tentang bangsa kita adalah ini. Bila kita diberkati saudara, berkat Tuhan itu membawa kita lari daripada Tuhan dan kerajaannya. Kita melihat ini di dalam bangsa Israel. Bila mereka berada di dalam kesusahan, bila mereka ditindas oleh musuh mereka, mereka merendahkan diri, bertelut dan berseru, Tuhan bebaskan kami, Tuhan tolong kami. Dan Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan membebaskan mereka daripada musuh mereka, memberkati mereka, dan mereka keluar daripada belenggu yang mengikat mereka. Dan bila mereka diberkati, mereka lupa Tuhan. Lepas itu, karena mereka lupa Tuhan, mereka sekali lagi ditindas oleh musuh mereka. Mereka berseru lagi. Saudara-saudari, kita mengikut Tuhan Yesus bukan karena kita mau mengejar berkat saudara. Kita mengikut Tuhan Yesus karena kita mengasihi Dia. Ada amin untuk itu.
Kita bersyukur bukan saya bilang kita diberkati. Namun kita bersyukur bila kita juga ada cabaran di dalam kehidupan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah terlepas pandang. Tuhan di dalam hikmat-Nya mengizinkan masalah berlaku dalam kehidupan kita supaya kita lebih mengenal Dia. Jadi saya mau berdoa untuk kita yang sudah diberkati. Kamu diberkati dalam pekerjaanmu, berkati dalam bisnismu. Ramai adik-adik di sini kamu diberkati dalam pelajaranmu. Katakan dengan orang sebelah kanan kamu sekarang, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jadi saya mau mencabar kita dengan firman ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, kita diberkati untuk jadi berkat. Pikirkan bagaimana kita boleh menggunakan keuangan kita, karunia kita, masa kita untuk memberkati orang lain. Saya sangat bersyukur untuk ibu-ibu dan keluarga di gereja Hope KL minggu pertama dan ketiga, minggu pertama dan ketiga, mereka masak masakan percuma untuk jemaat. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk semua ibu-ibu, keluarga. Mereka masak. Papa juga yang beri duit. Keluarga apa namanya? Saya mau dorong kita. Saya mau yakinkan ibu-ibu di sini, keluarga di sini, dan pekerja juga yang menyumbang keuangan. Pelayanan kamu memasak hari Ahad, tidak ada orang lihat sebenarnya. Kamu pergi membeli belah di pasar Borneo, kan tidak ada orang lihat. Macam saya khotbah sini, pas pengarah semua orang lihat kan, kalau Bapak bagus tepuk tangan. Kamu masak ada orang, oh bagus, jarang. Yang dia tahu ada, oh kenyang perut lah hari ini, happy. Namun saya ingin beritahu di sini, semua pelayanan di dalam gereja sama pentingnya, ada amin. Saya selalu beritahu gereja di Kuala Lumpur, saya bukanlah orang yang sangat rohani. Ada dua pelayanan yang membuat saya ikut gereja Hope 1993, 30 tahun yang lalu. Yang pertama adalah penyambutan. Bila saya masuk gereja, 20 orang di Hope Kuching waktu itu, semua orang datang jabat tangan, tanya siapa nama kamu. Wah, pada akhir kebaktian itu saya letih sebab 20 orang ulang soalan yang sama. Siapa nama kamu, kamu dari mana, siapa nama kamu, kamu dari mana. Wah, saya terus terduduk. Wah, gereja ini penuh dengan kasih. Saya pergi gereja yang lain, tidak ada orang tanya saya. Seperti Halimunan, tidak nampak. Itu satu, pelayanan. Yang kedua apa? Sebab di Hope Kuching waktu itu ada makanan free. Wah, luar biasa. Ada makanan free. Makanan free untuk student penting. Tak perlulah dia punya, tetapi yang penting harus ada nasi itu menggunung macam itu. Oh, free. Saya ada satu rahasia. Di sanalah Ebot jumpa dengan Wiren. Benar. Tentu dia masak sama-sama. Adalah saya waktu itu tak faham kenapa Ebot rajin di dapur. Jadi mudah-mudi di sini rajin-rajin lah. Mana tahu kamu jumpa tulang rusuk kamu ya. Itu rahasia, tak ada rahasia lagi mana. Amin. Jangan lupa.
Tapi saya sangat bersyukurlah. Saya percaya Edward hati yang murni lah. Oke. Jangan lupa berkat Tuhan, kebaikan dan pertolongan. Yang kedua, saudara, jangan lupa akan firman Tuhan. Yosua 23 ayat 6, baca bersama dengan saya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudari, kita mau menjadi jemaat yang dibangunkan di atas firman Tuhan. Pikiran kita diperbarui, hati kita diperbarui, sikap kita diperbaharui. Dan Yosua katakan kepada jemaat waktu itu pada umurnya yang sudah lanjut, ada dua perkara yang Yosua katakan kepada bangsa itu berkenaan dengan firman Tuhan. Yang pertama, jangan lupa akan amaran Tuhan. Baca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada dari kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu ialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini amaran yang Tuhan berikan. Apa yang kita belajar di sini, saudara? Tuhan memperingatkan bangsa Israel lewat hambanya Yosua, supaya mereka tidak menyembah berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa di negeri kemana Tuhan akan membawa mereka, tetapi setia kepada Allah mereka saja. Di dalam ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Apakah itu berhala? Berhala adalah apa-apa saja yang kita kasihi melebihi Tuhan. Saudara-saudari, hari ini mungkin kita tidak nampak berhala seperti patung. Namun berhala adalah apa-apa saja yang lebih penting daripada Tuhan. Mungkinkah itu anak-anak kita? Mungkinkah itu keuangan kita? Mungkinkah itu hobi kita? Saudara-saudari, kita jangan lupa tentang amaran yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka tidak mengikut budaya dan gaya hidup bangsa di negeri itu. Saudara-saudari, kita bersyukur di sini ada suku Iban, Cina, Bidayu, orang Ulu, ada orang Sababa di sini. Ada orang Sabah, orang apa lagi ada? Orang Anun Bala, oke. Orang dan seterusnya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan bangsa itu bahwa mereka tidak harus mengikuti kebudayaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 7, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Kita harus menjadi orang yang berbeza. Orang yang berbeza. Itu yang pertama. Yang seterusnya, amaran Tuhan. Slide yang seterusnya, baca bersama dengan saya 12, 1, 2, 3. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu,
maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jangan lupa amaran Tuhan. Apa yang Tuhan peringatkan kepada bangsa itu, mereka harus menjaga ikatan perkawinan. Tuhan mengatakan jangan berkawin dengan bangsa yang tidak mengenali Tuhan. Semua orang muda katakan kurang meyakinkan. Semua orang muda katakan Ibu Bapak, kita mau percaya bahwa anak-anak kita, generasi muda kita berkawin dengan orang yang seiman dengan mereka. Saya tahu tekanan sebagai orang yang minority. Bila saya dan Pastor Kenawang belajar pusat matrikulasi Kuala Pilah. Siapa yang belajar di Kuala Pilah di sana? Mana tadi? Oh ada Super Junior, ada Kuala Pilah. Saya masih ingat di dalam kelas saya 32 orang, hanya 2 orang beragama Kristen. Yang 1 orang tuh Kristen pada nama. Dan saya tahu macam mana tekanannya. Ramai orang coba memikat saya waktu itu. Tapi hatiku tidak terpaut. Karena hatiku sudah jatuh cinta dengan Yesus. Nyahlah daripadaku. Benar, betul. Saudara-saudari, ini satu yang serius. Kamu tahu kan, orang-orang Sabah Sarawak, kamu akan menjadi target kepada orang yang berlainan iman. Jadi itu sebabnya ibu bapak kita doakan. Ya Tuhan memberi amaran kepada mereka. Jika kamu melakukan ini, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Institusi keluarga sangat penting. Ibu bapak di sini, saya tidak tahu berapa di kalangan kamu berdoa untuk pasangan hidup anak-anak kamu. Saya dan istri, kami berdoa. Kami ada 2 orang anak saja, berdoa untuk potensi menantu saya. Kalau ada yang minat, kamu beri borang lah, saya screen dulu. Pastor pengarah lagi banyak, ada 3. Kelayakan pertama adalah dia harus pergi tubuhkan gereja dulu. Tidaklah, lepas tu saya tak ada menantu nanti, semua tak ada. Saya terus terang lah, saya tak kisah lah. Tapi ini bukan mewakili anak saya. Saya mewakili saya sendiri, saya tak kisah lah. Orang India, ke orang Cina, ke orang putih, ke orang asli, kira. Kalau mau menjadi menantu saya yang pertama harus ada kasih kepada Tuhan. Saya tak cari orang kaya, sebab saya pun orang miskin. Takkanlah nak kata menantu orang kaya kan? Sebab kalau orang itu mengasihi Tuhan, orang miskin pun boleh jadi orang kaya. Betul tak Pastor Pengarah? Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, orang kaya pun boleh jadi miskin. Karena berkat daripada siapa? Daripada berkat dari Tuhan. Jadi kita gelak-gelak di sini. Namun ini serius, saya mau sampaikan message. Anak muda, sebelum kamu jatuh cinta, sebelum kamu mau mendirikan tangga dan rumah tangga lah, cakap dengan ibu bapa kamu, amin. Lepas itu cakap dengan pastor kamu,
Saya mau berdoalah. Kalau ada di sini yang mau kawinkan, yang sudah bekerja lah maksud saya, jangan yang derja 6, derja tingkatan 1 kata nak kawin, masalah. Kalau ada yang sudah bekerja dan umurnya layak untuk berkawin, saya orang yang paling happy untuk terima kad jemputan kamu. Tapi bolehkah kamu izinkan pastor kamu, pemimpin kamu berdoa? Pastor, boleh tak berdoa? Hati saya melekat dengan orang ini. Apa pandangan kamu, pastor? Suruh pastor kamu doa dulu. Jangan lepas jatuh cinta baru kata pastor, boleh doakan. Tak, itu tak boleh pakai itu. Doa dulu. Ada amin jemaat Tuhan? Jangan lupa. Seterusnya, jangan lupa akan janji-janji Tuhan. Baca bersama dengan saya 14. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-14, insaflah dan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Jangan lupa akan janji-janji Tuhan. Saudara, saya mau berdoa supaya kita menjadi generasi yang setia. Generasi yang setia. Dorongan saya untuk kita adalah Amsal 4:23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala berkat Tuhan adalah ya dan amin. Jangan lupa janji-janji Tuhan untuk kita. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Dan saya percaya Tuhan tidak akan berdusta. Saya mau memberikan cabaran dan dorongan ini untuk jemaat kita. Yang pertama, berdoa supaya kita dapat membangunkan roh kekeluargaan yang kuat di dalam jemaat kita. Kita membantu mereka yang berada di dalam keperluan. Ini keluarga besar kita. Yang kedua, saudara, betapa pentingnya firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mengajarkan firman Tuhan dengan konsisten dan sistematik di dalam jemaat kita. Di Hope Kuala Lumpur sekarang kita ada kelas firman kehidupan. Setiap minggu, 5 minggu dalam satu sukuan kita ada pengajaran firman Tuhan yang sistematik. Bangunkan. Nah, ini sangat penting. Jadi jangan lupa tentang 3 perkara. Yang pertama, jangan lupa tentang kebaikan, berkat, dan pertolongan Tuhan. Bila kita diberkati, ingat akan Tuhan. Bila kita diberkati, jadi berkat untuk orang lain. Jangan lupa akan firman Tuhan, saudara, amaran yang telah Allah berikan, dan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kesimpulannya, saya mau beri 2 perkara untuk kita. Ini adalah julung-julung kali kita ada kemah gereja BM Semenanjung. Bila kita kembali daripada sini, ada 2 perkara yang saya mau kita bawa. Jangan lupa, yang pertama adalah kita adalah benih di dalam kerajaan Tuhan.
Boleh kita bacakan Matius 13, 31 hingga 32, 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau yang tidak pernah tahu, itulah biji sesawi sangat kecil. Mustard seed orang putih katanya. Benih yang paling kecil. Hari ini saya mau kita kembali daripada kemah ini. Kita diperingatkan, kitalah benih di dalam kerajaan Tuhan. We are the seed in the kingdom of God. Kamu benih di kampus kamu, benih di kawasan perumahan kamu, benih di pandan di mana kamu berada. Satu kerinduan hati kita adalah kalau Tuhan mengizinkan tahun depan kita ada kemah gereja BM Semenanjung masa perayaan hari raya, kita ada lebih banyak lagi wakil-wakil daripada bandar-bandar seluruh Semenanjung ini akan diwakili di gereja BM. Amin. Kita bersyukur ada daripada Muar, ya, ada daripada Masai. Kita mau itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita adalah penuai di ladang Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu oke. Saudara-saudari yang terakhir sekali, kita adalah penuai di ladang Tuhan. Awal tahun ini Tuhan memperingatkan saya tentang ayat kedua. Realitinya adalah boleh Inggris sedikit? Oke, thank you. Realitinya adalah Tuhan mengatakan tuaian banyak. Apa cabarannya? Apa cabarannya saudara? Penuai sedikit. Apa penyelesaiannya? Daripada firman ini, apa penyelesaiannya? Tuhan katakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Saya mau berdoa untuk kita daripada Pineng, Batu Pahat, Johor, Senawang, KL, Melaka, lain kali kita ada di Putrajaya. Tuhan katakan, minta daripada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Minta daripada siapa? Minta daripada Tuhan. Ada satu suku bangsa yang saya masih berdoa untuk mereka. Kamu tahu suku apa? Orang asli di Semenanjung Malaysia. Ada orang asli di sini? Tidak ada. Di gereja pengharapan kita masih belum ada beberapa orang lah. Namun kita belum ada pemimpin di kalangan orang asli. Kalau kamu datang ke pejabat saya, beberapa tahun yang lalu kami pergi ke Tasik Temenggur, melayani di kalangan suku Jahai. Saya pergi di sungai di Tasik Temenggur, saya ambil satu batu. Batu itu masih ada di pejabat saya tulis di sana Memorial Stone, batu tugu peringatan. Setiap kali saya melihat batu itu, saya diingatkan tentang
Ada satu suku di bumi semenanjung ini yang harus diwakili di dalam gereja. Kamu tahu orang apa? Orang asli. Saudara, minta. Mari kita berdiri bersama, kita mau menyembah Tuhan. Shikarabahalabakababakaba.